Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Moderator, yang terhormat, yang saya hormati para pejabat Eselon 1, Eselon 2, Kementan, Kepala Dinas, dan seluruh stakeholder. Saya sebut satu persatu. Terima kasih luar biasa untuk menyemangati kita bikin yel-yel dulu, Pak Bapak. Mungkin ya. Saya bilang pertanian maju, mandiri, modern, kalian gitu ya. Satu, pertanian nanti maju, mandiri, modern. Kemudian saya yang kedua, Elisitor Biosaka FIFA Republik Indonesia, gitu ya. Nanti jawab FIFA Republik Indonesia. Yang pertama, pertanian Maju, mandiri, modern. Elisitor Biosaka FIFA FIFA Republik Indonesia. Tepuk tangan, terutama berani ini. Kata-kata Elisitor Biosaka mesti pada bego. Dan dari forum ini yang duduk, mohon maaf, yang duduk kakinya begini ya, tangan begini, ini berarti belum belajar ilmu kinesiologi, belum gitu. belajar Turun ah. bener, mohon maaf. Kalau begini, ini potensi sel energinya buntu kayak benang kusut. Bener, coba cek kaki, mohon maaf, kaki yang memang indah dan enak, tapi yang depan ini benar, yang positif. Ini baru cara duduk, belum cara bernapas, cara lidah, ujung rambut dan seterusnya. Ada panduannya. Dan terima kasih, 80 peserta se-Indonesia sekarang lagi belajar di Bandung, kebanyakan dari PPT provinsi sudah lulus menjadi bintang 5 Biosaka. Tepuk tangan. Mantap. Alhamdulillah. Mereka adalah para pahlawan-pahlawan Biosaka. Yang pertama, Bapak sekalian, tolong slide 1. Slide 1. Saya menggunakan data NOAA, satelit dari Amerika sana, ya, dan gabungan dengan data IRI. IRI-nya bukan Los Banos, tapi International Research Institute for Climate and Society 2022 memprediksi hingga bulan apa ini, Agustus September. Sampai paling kanan itu September 2023, bagaimana kondisi iklim kita, El Nino atau La Nina. Itu yang paling kiri tertinggi adalah short pointer nggak Pak? 2015 itu yang tertinggi El Nino, kuat 2,9 derajat Celcius, nilai SST-nya. Terus bagaimana kondisi Agustus September? BMKG meramal kemarau lebih panjang, kemudian ini kondisinya mirip 2017. Artinya apa? 2017 kondisi begitu itu lebih berat, lebih ringan dibanding 2019. Jadi bayangkan ke situ aja kondisi, tapi ini ramalan ke depan. Apa yang harus dilakukan? Biasanya habis musim hujan, musim kemarau, sesuai grafiknya naik turun. Yang harus dilakukan Bapak sekalian, yang pertama, ancaman iklim ekstrim, tolong mapping daerah langganan banjir, langganan kekeringan, langganan serangan hama penyakit, dipetakan masing-masing daerah. Siapkan brigade dampak perubahan iklim dan UPT, bangun early warning system, mitigasi dan adaptasi, gunakan benih unggul, kalau musim kemarau tahan kering, musim hujan tahan genangan, rawat saluran air dan sumber-sumber air termasuk embung, mekanisasi pra-panen dan pasca panen, percepatan panen dan cepat tanam, asuransi usaha tani. Tolong dimaksimalkan itu daerah-daerah yang kena langganan dampak perubahan iklim. Bagi yang kena usul gratis. Lanjut. Nah, bagaimana kebijakan menghadapi dan mengendalikan inflasi, termasuk kebijakan Bapak Menteri Pertanian, tolong wujudkan pertanian presisi 2023. Kalau presisi harus IT, TIK, bikin dashboard, khususnya bagi lokasi-lokasi IP 400, tolong dashboard, minimal dikonsolidasikan kelompok, ada milenialnya yang nggak gaptek, nomor 1. Kedua, digitasi poligon-poligon by name by address kelompok, termasuk IPCL. Cocok dimulai yang IP 400 150.000 hektar se-Indonesia. Yang ketiga, benih unggul tepat dan seterusnya sampai saprodi nomor 4, nomor 5. Ini yang luar biasa, temuan baru nomor 6, Elisitor.
Nomor 6, mekanisasi hilir, ramah lingkungan, pestisida nabati, agensi hayati dan lainnya. Losis ditekan, kurnya didorong. Terima kasih sudah 31 triliun tanaman pangan kurnya, itu luar biasa. Padi saja 21 triliun serapan kur untuk padi. Kemudian kemitraan aspek hilir dan pasar. Dari 10 item inilah menjadikan pertanyaan presisi dengan tema tujuannya tolong 2023 itu tahun prestasi gemilang dengan cara produksi meningkat. Yang kedua, biaya efisien, tekan penggunaan pupuk kimia sintetis supaya efisien input, digantikan dengan yang slide 1-10. Kemudian ramah lingkungan, jangan kau racuni tanah air warisan nenek moyang, itu kita pakai cuma 90 tahun kita sudah meninggal, itu anak cucu kita punya ya lahan itu. Ramah lingkungan, income petani naik dengan target-target apa? Tolong pertahankan swasembada padi beras berkelanjutan. Sebenarnya kemarin ada musibah impor karena pengertian swasembada FAO kan 10% impor sudah swasembada itu. Tapi kita nggak mau pengennya surplus dan arahan Pak Papres, Pak Menteri tadi clear. Produksi naik, surplusnya juga harus naik. Dua, produksi naik, surplusnya juga harus naik. Kemudian juga swasembada jagung, pangan lokalnya naik. Ini target satu slide sebenarnya sudah cukup, tapi ini lainnya bumbunya saja. Silahkan ini dipoto pakai HP, sebarkan ke petugas lapangan. Ini yang kita kejar. Terima kasih. Pertanian presisi di Indonesia sudah mulai. Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sudah 3.000 hektar dipetakan dengan TIK dan pertanian presisi. Tepuk tangan buat Jawa Tengah dan Timur. Saya menunggu provinsi lain mulai ini. Sulsel sudah mulai dari Bone. Kemarin saya lihat baru mulai. Yang lainnya baru mau akan. Lanjut. Ini ilmu baru. Jangan gagal paham. Praktek dan belajar dulu baru komentar. Apa itu biosaka, ada di YouTube. Masalahnya saya share seluruh kadis kadang nggak disebar, padahal itu kebaikan. Biosaka itu adalah bagian pengertian dari elisitor. Elisitor itu di bawah itu, elisitor adalah bukan pupuk, bukan pengganti pupuk, bukan variasi jenis-jenis pupuk, bukan makanannya tanaman, bukan pula pestisida. Jangan dicampur aduk itu. Elisitor itulah bagian dari ilmu epigenetik. Ilmu epigenetik itu apa? Itu buku ilmu teori biologi yang baru. Itu epigenetik. Bagaimana hubungannya dengan kinesiologi? Kinesiologi itu cabang ilmu kedokteran yang membahas tentang gerak tubuh. Itu kulitnya, dalamnya lebih luas. Bagian dari fisika kuantum. Contoh kinesiologi itu ilmu akupunktur. Tahu nggak akupunktur? Akupunktur itu yang disuntik-suntik jarum itu maksimal 300 titik. Sementara kalau kinesiologi di antara otot di bawah kulit ini di samping ada saluran darah dan saraf, ada saluran meridian. Meridian itu jumlahnya ratusan ribu titik. Itulah bagian dari ilmu kinesiologi dan ini diterapkan untuk elisitor dan biosaka. Jadi ini mata kuliah baru, hal yang baru, jarang kita dengar di telinga. Tolong mulai belajar menyimak ini, melengkapi ilmu Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah peroleh. Bapak Ibu ahli hama, Bapak Ibu ahli pupuk, ahli tanah, ahli ekonomi, ahli agronomi, tolong ditambahkan ke sedikit ilmu baru fisika kuantum. Kalau mau move on, jangan bisnis as usual, jangan linear. Tolong mulai belajar Google, tapi kalau baca kulitnya jangan komentar waktu masih kulitnya. Ada misteri banyak di dalam sini. Dan kelebihannya saya terima kasih salah satu universitas di Indonesia baru membuka program studi yang ini. Baru ada di Indonesia program studinya. Dan terima kasih kalau di ITB satu-satunya juga ada, ahli-ahlinya ITB banyak di sini. Lainnya belum ada. Terima kasih, lanjut. Sehingga apa yang kita peroleh, tolong setiap pegawai pusat daerah, petugas lapangan paling nggak punya value, punya hati selain integritas, selain semangat dan lainnya, itu sebagai pion. Tunjukkan bahwa tanah Nusantara sebagai tanah yang harmoni,
tanah yang land of harmony, warisan nenek moyang untuk anak cucu. Cara membuktikannya begini, dengan adanya pupuk kimia sintetis, dengan pestisida kimia, tanah-tanah semakin tandus, hama penyakit tanahnya gersam, mikroba habis, kahak. Tolong kembalikan konsep-konsep cita luhur nenek moyang kita, bagaimana ada dualisme kita. Revolusi hijau dikenalkan Bimas Insus, sekarang ada idealisme land of harmony. Yang kedua, bagaimana pro kontra selama ini saya menikmati, beberapa profesor juga bertolak belakang dengan konsep ini, tapi harus dimulai harmoni di dalam biosaga, dimulai dari kita sendiri semua. Petaninya harus harmoni. Ini adalah paradigma baru. Apa itu elisitor dari kinesiologi? Tolong Bapak Ibu yang kenal selama ini pengertian biosaga, ini temuan baru, harus dibuktikan, dipraktekkan seluruh Indonesia. Terima kasih, 157 kabupaten sudah praktek, lebih dari 500 kecamatan dan 31.000 hektar. Saya maunya 2 juta hektar, masih jauh. Saya terima kasih kepada Blitar, Grobogan, Cilacap, Pemalang, semua desa sudah praktek. Tepuk tangan buat itu. Yang lainnya bisa nyusul, kecil-kecil. Ingat, biosaga yang dirilis itu memperbaiki dari lahan, tanam sampai panen. Itu aja dulu. Namanya biosaga jilid 1, itu elisitor. Sebentar dirilis jilid 2, jilid 3 lebih heboh lagi. Tapi harus diselesaikan. Ini bukan produk, bukan barang dari pabrikan, tapi bikinan sendiri manusia, sendiri petani dari rumput, gratis. Manfaatnya apa? Hewan pupuk kimia sintetis hingga 50%. Gak percaya, buktikan. Saya minta semua menerapkan ini di saat kita petani mengeluh. Pupuk kimia langka, pupuk kimia harga mahal, RJK karbon dan seterusnya. Ini solusinya Bapak Ibu sekalian. Saya berani di forum ini pertama kali saya jelaskan ini, tapi banyak di YouTube. Lanjut. Slide berikutnya. Kalau tanahnya harmoni, tanah Nusantara, maka seluruh tanaman akan menjadi kuat, bagus untuk makanan. Sehingga konsepnya ke depan apa? Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, pemasok pangan dunia, Feed the World 2045, paling lama, dengan ukuran-ukuran rumus baru di luar konsep-konsep GMO yang kita pakai, organik, non-organik, SPS dan seterusnya. Kita harus menggunakan hijrah metode-metode baru dengan mendalami butir 5. Ini nanti kita rilis elisitor B, itu dari panen produknya sampai diolah dimakan, tubuh langsung kuat, dan sudah dibuktikan 80 orang sekarang di Bandung itu sudah tahu 1-7 kiri kanan. Nah, inilah ilmu masa depan. Mari kita terbuka saja, dan ini bagi peneliti, ilmuwan, dosen, peneliti semua terbuka. Mari teliti bareng, kita buktikan butir-butir ini bukunya tebel, kalau belajar banyak. Ilmu baru, kita harus move on, hijrah, shift. Karena apa? Teknologi inovasi baru itulah yang menggeser kurva fungsi produksi. Gak ada yang lain. Lanjut. Itulah cita-cita luhur ke depan, yaitu Indonesia Feed the World. Kenapa? Seluruh dunia butuh sehat. Untuk sehat perlu makan yang baik. Makanan yang baik hanya ada di tanah Nusantara dengan elisitor A dan B tadi. Ini semua orang butuh nyari ke sini, dan yang sudah belajar mana? Singapura, Malaysia, Hong Kong sudah belajar tentang elisitor B. Ilmu baru. Jadi Bapak sekalian, pesan Pak Menteri dan kita jalankan semua. Saya mempunyai berbagai macam program terobosan baru kalau diterapkan ini. Indeks pertanaman sampai mana? IP 400. Kalau sekarang 2022 150.000 hektar 120 kabupaten, tolong 5 kali lipat tahun ini. IP 400 5 kali lipat. Seluruh daerah. Saya terima kasih Purne dari 3.000 hektar sanggup 20 sampai 30.000 hektar. Pemalang dari 2.600 sanggup 10.000 hektar. Pandeglang dari sekitar 3.000-an 10.000 hektar juga. Kabupaten lain bisa nyusul. Yang kedua PAT. Lahan tidur, lahan nganggur, masukkan itu tanaman. Sejengkal tanah harus ditanam untuk arahan Bapak Menteri. Produksi naik, mendebat inflasi. Integrated farming, sudah banyak contoh-contoh. Nggak ada lagi monokultur, semuanya tumpang sari, terintegrasi horizontal, bahkan integrasi vertikal.
Konsepnya LESA, Low External Input Sustainable Agriculture Zero Waste. Input dari luar diminimalisir, input dari dalam diputer, reduce, recycle. Ini ilmunya Pak Ismail, direktur saya, sahaja, Salibu ditambah Haston, Sabah Jajarko, praktekkan itu. Haston, Jajarko, Salibu. Benih unggul, benih abadi yang di Cina, sekali nanam bisa 3 tahun nggak nanam lagi, tapi panen terus. Padi abadi. Sedang kita depot. Benih-benih unggul, padi, jagung, kedelai dan seterusnya, termasuk Igo yang di Banten Serang, 4 ton, 5 ton kedelai per hektar, sedang dicoba 10 hektar. Mungkin tahun depan sudah bisa nyebar ke seluruh Indonesia untuk luasan 15.000, 30.000 hektar lebih. Kemudian inovasi yang bawah ini yang ramah lingkungan bagian detail, tolong ini terapkan petani di saat semua pupuk pestisida kimia mahal. Pestisida nabati, mikroorganisme lekal, PGPR, agensi hayati dan lainnya, termasuk ramuan Mbah Yoso anti tikus. Kecek di Google, Bio Yoso, Mbah Yoso. Lomba produktivitas, lomba kelompok pencapaian, Samprol itu kelompok pencapaian itu, yang kemarin juaranya. Tolong Pak Ismail, Pak Sekdin, bulan Maret nanti lomba produktivitas dan Samprol untuk dalam rangka prestasi gemilang 2023. Benih padi jagung sudah barcode untuk traceability, petani bisa lihat ini sudah kadaluarsa belum dari barcode. Australia penggilingan naik kelas, tingkat perupat tani sebentar lagi mudah-mudahan jadi TV perupat tani. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita lagi seru perupat tani yang kita nikmati selama ini naik kelas. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sederhananya. Untuk target 2023 itu inflasi dikendalikan dari padi, substitusi impor dari sorghum, ubi kayu, kedelai, mendorong ekspor untuk jagung, porang, kacang tanah, kacang hijau, lebih jalan, fokus pajaligong, padi, jagung, kedelai, sorghum, jagung, dan ini semua akan dilaksanakan dengan baik. Besok ketemu lagi teknis di Depok hari Kamis ya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Slide terakhir sebagai penutup. Mana slide terakhir? Tolong. Slide terakhir. Terima kasih, tulisan terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Kalian hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dirjam Channel, sahabat Tani Demi yang tadi materi dari Pak Dirjen Tanaman Pangan luar biasa Pak Suhadi. Yang presisi Mengajak ada 3 sama program untuk yang melaksanakan pertama elisiter Indonesia mempersiapkan sebagai semoga pangan dapat tahun diterapkan oleh semua 2045. para Kemudian petani. swasembada Sore, selamat padi yang beristirahat, salam berkelanjutan, sehat dan dan yang bahagia. ketiga adalah